yaitu bahwa Allah adalah zat yang mengembalikan pada makhluknya setelah Allah menghidupkannya atau memberi kehidupan, dikembalikan dari yang mati kemudian dihidupkan kembali di alam dunia. Artinya bahwa dari semenjak alam rahim kemudian kita hidup kembali di alam dunia, dan menghidupkan kembali setelah matinya di dunia akan dibangkitkan kembali besok di hari kiamat. Ini Al-Mu'id ya Allah yang nomor 60. Penjelasannya kurang lebih seperti video yang di kanan atas kami sisipkan. Silakan klik notifikasinya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan kita lanjutkan untuk poin 61. Silakan. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang al-muhyi, di mana Allah adalah zat yang maha menghidupkan. Sesungguhnya Allah adalah zat yang membangkitkan pada kehidupan makhluknya. Allah yang menghidupkan, di mana Allah menghidupkan atau memberikan kehidupan kepada makhluknya dengan meniupkan ruh di dalam jasadnya manusia. Jadi ada ruhnya Allah. Kalau manusia ya menyebutnya roh, ruh. Maka dengan ditiupnya ruhnya Allah, ini akan menjadi hidup. Hidup setelah dia mati. Artinya pada saat ada di dalam rahim atau di rahimnya manusia, di rahimnya ibu, di mana kita masih berbentuk daging, segumpal daging, kemudian embrio. Atau setelah Allah meniupkan ruhnya Allah, di sanalah kita mulai untuk mempunyai kehidupan. Dan tentunya saat itu belum ada kewajiban ibadah yang seperti halnya setelah keluar dan balik. Tapi ruhnya sudah ada. Kemudian Allah juga adalah zat yang dalam al-muhyi tidak hanya ruh, ruhnya manusia. Untuk makhluk ya tentunya dengan melalui ruhnya Allah, seperti halnya contoh-contoh Nabi yang dahulu ya, atau utusan-utusan Allah, bahkan Nabi Adam sendiri juga Allah tiupkan ruh ke dalam jasadnya setelah dibentuk melalui tanah-tanah yang Allah kumpulkan, kemudian direndam beberapa hari atau 40 hari kurang lebihnya. Manusia juga demikian. Kemudian setelah di dalam ruhnya seorang ibu, Allah meniupkan ruhnya juga, hiduplah di sana, mati kondisinya kemudian hidup jadi ruh. Kemudian Allah adalah juga zat yang al-muhyi, menghidupkan terhadap sesuatu yang tandus, mati kondisinya. Kemudian dengan Allah tiupkan, bukan ditiupkan kan, Allah menghidupkannya dengan mengirimkan air hujan. Itu adalah kekuasaannya Allah. Karena berkat hujanlah bumi kita ini bisa hidup, dan Allah menumbuhkan rizki melalui itu, menjadikan segala sesuatu yang mati atau tandus, gersang kemudian menjadi hidup. Bahkan manusia pun ketika ruhnya ada, ini Allah berikan kecukupan berupa air untuk meramut kehidupannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, artinya ada sesuatu yang tidak terlihat berupa ruh mampu menghidupkan cikal bakal manusia. Allah menghidupkan sesuatu yang sudah hancur atau bahkan mungkin rusak, hilang, tidak terlihat. Allah mampu, tentunya yang kelihatan mata berupa sebuah wilayah, area, kemudian kekuasaan yang hancur bisa kembali gemah ripah loh jinawi, Allah mampu. Begitu juga Allah menghidupkan sesuatu yang mati nyata di dalam diri kita, yaitu hati, dengan dihidupkan dengan keimanan, dengan cahaya, dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah sifat al-muhyinya Allah. Tidak hanya hal-hal yang tadi, di mana ruh, kemudian
ekosistem atau alam, kemudian juga hati kita yang mati bisa hidup kembali dengan ilmu dan pengetahuan. Para kaum muslimin muslimah, bahwa Allah Al-Muhyi ini betul-betul menunjukkan kekuasaannya dengan berbagai hal yang secara ilmiah ini ada rumusnya. Namun kadang-kadang ada hal yang tidak mampu untuk dijangkau oleh pengetahuan manusia. Maka Allah ada untuk memberikan pengetahuan bahwa Al-Muhyi adalah dinasabkan kepada Allah yang Maha memberi kehidupan. Para kaum muslimin muslimah, para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, bahwa Allah yang Maha Al-Mumit, di mana isinya adalah bermakna Maha mematikan, mempunyai pengertian bahwa Allah adalah zat yang mencabut kehidupan yang Allah telah ciptakan setelah sebelumnya Allah menulis takdir kematian di dalam kitab Lauhil Mahfudz-nya. Semua qadar manusia itu sudah tertulis. Namun ketika waktu sudah jatuh pada masanya, maka Allah akan mematikan sesuatu yang Allah sudah hidupkan. Seperti halnya manusia, di mana Allah mengqadar kita lahir tanggal berapa, jam berapa, di mana, ya toh. Kemudian siapa ibu kita, itu sudah ada penulisannya, lahirnya, detiknya, atau bahkan jenisnya seperti apa, kondisinya bagaimana. Itu Allah yang telah menentukan qadarnya. Kemudian Allah telah meniupkan ruhnya. Semuanya sudah dihidupkan oleh Allah, sudah diciptakan. Allah mampu untuk mematikan dia, menghentikan semua yang sudah Allah ciptakan, terutama dalam kehidupan manusia ini. Para kaum muslimin muslimah, semua adalah takdir, karena kematian dan kehidupan adalah haknya Allah. Kalau kita berkaca kepada sebuah penggambaran di mana ada pohon kelapa. Pohon kelapa ada yang jatuhnya dalam kondisi masih kecil, cengkir dalam bahasa Jawa. Kemudian ada yang sudah sedikit membesar. Kemudian bukan cengkirnya, ada yang lebih kecil lagi, yaitu buluk. Buluk adalah anak kelapa yang terkecilnya yang belum bisa dikonsumsi. Kemudian ada cengkirnya yang udah lumayan ada isinya namun belum bisa diminum, ya, masih kecil sekali. Kemudian degan atau kelapa yang sudah enak untuk diminum dan dimakan isinya, dan kelapa tua. Tapi kemudian bisa menjadi tua dan tidak ada isinya bahkan karena dimakan oleh atau hewan-hewan makhluk Allah yang lain itu. Para kaum muslimin muslimah, itu sebuah contoh kecil bahwa kematian itu bisa di mana saja, bisa di usia berapa saja, atau bisa dalam kondisi yang bagaimana saja. Sebagaimana kelapa itu ya mungkin sebabnya apapun, atau karena dia menggantung di sana. Maka manusia setelah dicabut nyawanya tentunya akan menjadi bangkai, dan itu adalah sebuah kepastian. Dalam bahasa wahyu banyak sekali yang menceritakan tentang manusia, atau kemudian hidup, mati, atau kemudian jasad, bangkai. Itu sudah suatu hal yang sangat banyak menjadi firman Allah. Bahkan ketika membahas sebuah binatang itu ya bangkai itu hal yang wajar. Nah, hanya manusia yang notabene menjadi bangkai ini harus dirahmat, karena hambanya Allah adalah hamba yang mulia, ya toh, mempunyai akal yang sempurna, hawa nafsu yang sempurna, dan kita adalah pilihannya Allah menjadi manusia. Sehingga ketika sudah menjadi bangkai pun, menjadi jasad, itu harus jasad yang meninggal itu harus diramut, ya toh, dikafani, dimandikan, disucikan untuk berhadapan kepada Allah. Namun memahami al-mumitnya Allah, bahwa Allah adalah zat yang mampu mematikan, itu adalah kekuasaan yang harus kita yakini secara penuh. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah yang al-mumit, di mana Allah juga bisa mentiadakan atau sebuah kehidupan yang sebenarnya tadi sudah gemah ripah loh jinawi tototi di tentrem atau harjo, atau semuanya sudah terlihat indah hijau, atau buah-buahan juga mungkin sudah selalu bisa dipanen, atau kemudian tiba-tiba ya toh, dalam suatu kejadian Allah mampu untuk menciptakan yang tadi sudah di qadar gemah ripah itu menjadi tandus gersang, tidak berbuah, tidak bisa dimakan, pahit semuanya, ya toh, bahkan kering kerontang. Nah, ini Allah yang mematikan.
Karena kalau Allah sudah berkehendak, tidak hanya satu area, bahkan sedunia untuk mampu untuk sealam semesta ini bisa dihilangkan keberadaannya oleh kekuasaan Allah. Dan terakhir adalah bahwa Allah bisa mematikan hati, sehingga ketika hati yang hidup dengan keimanan ini mati, hal itu mampu membuat hati itu gelap, hitam, keras, tidak mampu menerima apa yang Allah wahyukan di dalam firman-firmannya, tidak mampu menerima keimanan, tidak bisa menerima cahaya, sehingga hal itu membuat dirinya menjadi memiliki tingkat, kalau kita bilang ya, ketidakimanan yang sangat tinggi, atau dalam bahasa Al-Quran kekafiran ya, kepada Allah yang sangat luar biasa, tidak mampu untuk meyakini barang satu ayat pun, satu firman, satu bukti otentik apapun yang Allah wahyukan dalam Al-Quran, tidak mampu untuk menerima, karena hatinya sudah keras, hatinya sudah hitam, sudah tidak bisa menerima atas kebenaran, dan memang Allah sudah cabut keyakinannya, keimanannya, sehingga menjadi hati yang batu, keras. Bahkan dalam bahasa wahyu disebutkan, di mana gambaran hati itu sebenarnya walaupun keras itu bisa untuk luluh, sebagaimana batu yang ditetesi air terus menerus dia akan bolong, sebagaimana sebuah bongkahan batu besar ketika dilewati oleh gerojokan air dia akan membelah, karena betapa batu itu masih bisa untuk dihancurkan. Tapi kalau hati, Allah memberikan sebuah penggambaran, ketika dia sudah keras, ini tidak bisa dijebol dengan apapun kecuali Allah menghendaki untuk membukanya. Nah, kalau sudah dimatikan, tek, sampai dengan akhir hayatnya, ya sudah, dia akan menjadi kaum dengan orang-orang yang berhati keras. Naudzubillah min dzalik. Para kaum muslimin muslimat, demikian ialah nama-nama dan sifat Allah yang ke-63. Al-Hayy, zat yang maha hidup. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang maha Al-Hayy, di mana Allah adalah zat yang memiliki kehidupan yang sempurna di dalam wujudnya Allah. Allah hidupnya sempurna. Allah zat yang sempurna di dalam zaman kehidupan di dunia ini, di alam dunia. Dan Allah zat yang sempurna di dalam setiap sifat kehidupannya, dalam artian bahwa Allah tidak seperti halnya manusia, di mana Allah itu kekal selamanya. Tidak seperti manusia yang mempunyai batas waktu untuk tinggal di dunia ini. Bahkan tidak hanya batas tinggal, namun permulaan hidup pun tercatat. Dari tanggal sekian lahir di hari ini, tanggal ini, bulan ini, jam ini, di mana. Kemudian akan berakhir pada saat kondisi demikian. Nah, itu adalah halnya manusia. Namun Allah tidak demikian. Allah kehidupannya sempurna, dan sempurna dalam segala sifat kehidupannya. Kalau sifatnya manusia itu tidak abadi, hanya sementara, Allah kekal. Maka Allah adalah zat yang maha suci, di mana Allah juga telah hidup di alam azal, ya, di mana awal tidak ada batas awalnya, alam azali. Kemudian Allah juga akan tetap ada di alam yang abadi. Para kaum muslimin dan muslimah memahami Allah yang maha Al-Hayy, bahwa Allah akan selalu ada, akan tetap hidup meskipun dunia sudah hancur dan akan dikembalikan kepada kehancuran. Nanti Allah akan membuat satu dunia yang baru, alam yang baru, di mana dunia sudah tidak ada lagi, akhirat tentunya. Maka tetap akan ada Allah yang maha suci, maha luhur, maha hidup di sana, dan kita akan berjumpa, kemudian menghadapi hari pembalasan dan seterusnya. Artinya
Tidak ada kehancuran bagi Allah. Allah sempurna. Allah sempurna zatnya. Allah sempurna kehidupannya. Sungguhnya Allah yang Maha Agung, keadaannya adalah keadaan Allah itu zat yang maha hidup, di mana Allah tidak mengalami pada ngantuk, Allah tidak mengalami pada tidur, Allah tidak mengalami adanya ajaz, lemah, apes, atau tidak begitu. Allah juga tidak lupa, Allah tidak lalai. Nah, itu semua adalah bentuk kesempurnaan dari Allah. Bahkan dalam surah Al-Baqarah, di mana ada ayat ada ayat kursi di sana, menegaskan bahwa Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak mengalami untuk tidur dan tidak juga untuk ngantuk. Itu Allah sendiri yang mewahyukan demikian, yang menunjukkan bahwa Allah itu maha hidup dan maha kuat, maha sempurna, tidak seperti manusia. Kemudian Allah juga yang pasti tidak akan mati dengan keadaan bagaimanapun. Karena Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha merajai, Allah yang memberikan kehidupan kepada hambanya, dan Allah akan tetap ada sampai hari perjumpaan kita di hari akhir. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, terlebih-lebih memahami Allah itu tidak mempunyai kelemahan. Ya, salah satu kekurangan manusia itu adalah masih adanya ketidakmampuan untuk bertahan lebih dari sekian puluh jam dalam sehari. Seandainya pun ada, kemungkinan ada doping tertentu yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi Allah tidak. Allah tidak demikian. Nah, Allah sangat maha kuasa, Allah maha agung, Allah keadaannya sempurna, yang tidak pernah merasakan lemah sama sekali. Kalau manusia sendiri pada saat istirahatnya itu sudah menunjukkan bahwa dia lemah. Sekuat-kuat apapun manusia, ketika dia tidur, maka berarti kemampuannya tidak sempurna, tidak hidup terus-menerus. Bahkan titik lemahnya itu menunjukkan ketika dia tidak mampu untuk menahan rasa kantuknya. Itu manusia. Bahkan Allah mengatakan bahwa an-naumu akhul maut. Orang tidur itu sama halnya dengan kita telah mati, karena tidak ada menghasilkan amal yang lebih baik, lebih banyak. Maka Allah tidak demikian. Allah sempurna, Allah maha hidup dan tidak menimpa ngantuk ataupun tidur atau lalai atau apapun yang berupa sifat kelemahan manusia. Demikian Al-Hayyu